Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Akbar Atorik dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi Zoom saat minggu lalu atau menyampaikan ulang materi Zoom minggu lalu, yaitu tentang autoimun. Autoimun sendiri singkatnya yaitu kondisi ketika sistem imun tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri karena mengira sebagai benda asing atau musuh. Oke, lanjut ke jenis autoimun atau penyakit autoimun. Secara singkatnya ada lupus, ada RA, ada psoriasis, ada diabetes mellitus tipe 1, ada apa lagi ya? Multiple sklerosis dan lain-lain. Lanjut ke faktor resiko autoimun. Faktor resiko autoimun secara singkat yaitu disebabkan oleh genetik, jenis kelamin, hormon, infeksi, lingkungan, dan gaya hidup. Oke, lanjut ke gejala autoimun. Untuk gejala autoimun antara lain yaitu ada yang kelelahan berlebihan, ada yang demam ringan berulang, ada lagi yang nyeri, bengkak, atau kaku sendi, dan juga masalah kulit, serta lain-lain. Lanjut ke penjelasan autoantibody. Ini lanjutan dari autoimun ya. Autoantibody secara singkat yaitu antibodi yang diproduksi sistem imun tetapi malah menyerang sel, jaringan, atau protein tubuh sendiri, bukan kuman atau benda asing. Kehadiran autoantibody biasanya menjadi tanda adanya penyakit autoimun. Lanjut ke perbedaan antara autoimun dan toleransi imun. Autoimun sendiri yaitu kondisi ketika sistem imun gagal mengenali diri sendiri sehingga menyerang sel dan jaringan tubuh. Sedangkan toleransi imun, kemampuan sistem imun untuk membedakan mana diri sendiri dan bukan diri sehingga tidak menyerang jaringan tubuh sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke peran antibodi. Peran antibodi yaitu adalah melindungi tubuh dari infeksi dengan cara mengikat antigen, menetralkan racun dan patogen, mengaktifkan sistem komplement untuk menghancurkan mikroba, dan juga memandai opsonisasi agar patogen mudah dimakan fagosit. Oke, kita lanjut ke proses terbentuknya sel B. Proses terbentuknya sel B secara singkat melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembentukan di sumsum tulang, lalu seleksi, lalu maturasi, aktivasi, dan diferensiasi. Singkatnya seperti itu. Untuk penjelasannya lagi, mungkin baca-baca sendiri saja. Oke, lanjut ke pembentukan sel T. Singkat lagi, pembentukan sel T yaitu melalui beberapa tahap juga. Yang pertama berasal dari sumsum tulang, migrasi ke timus, seleksi positif, seleksi negatif, maturasi, dan juga sirkulasi. Untuk penjelasan lebih dalamnya lagi, baca sendiri saja. Oke. Untuk aktivasi dari sel B dan sel T yang teraktivasi, secara singkat, sel B dulu deh. Secara singkat, sel B teraktivasi dari antigen menempel pada reseptor sel B. Lalu dengan bantuan sel T helper, sel B teraktivasi. Lalu sel B berkembang jadi sel plasma penghasil antibodi dan sel memori. Lanjut ke sel T. Untuk sel T yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama, antigen dipresentasikan oleh APC atau antigen presenting cell melalui MHC. Lalu lanjut ke sel T mengenali antigen dengan TCR dan dibantu dengan sinyal kostimulasi. Lanjut ke sel T teraktivasi lalu berkembang jadi sel T helper, sel T sitotoksik, dan sel T memori. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mimikri molekuler. Mimikri molekuler singkatnya adalah kondisi ketika struktur molekul patogen mirip dengan molekul tubuh sendiri
sehingga sistem imun terkecoh dan ikut menyerang jaringan tubuh, bisa memicu penyakit autoimun. Oke, lanjut lagi ke penjelasan bystander. Bystander adalah proses ketika sel T ikut teraktivasi tanpa secara spesifik mengenali antigen. Hal ini biasanya terjadi karena adanya lingkungan peradangan, infeksi, atau kerusakan jaringan yang memicu sel T non-spesifik ikut aktif dan bisa berkontribusi pada penyakit autoimun. Singkatnya seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyebaran epitop. Penyebaran epitop adalah fenomena ketika respon imun yang awalnya ditujukan pada satu epitop atau bagian tertentu dari antigen kemudian meluas hingga mengenali dan menyerang epitop lain, termasuk pada jaringan tubuh sendiri. Seperti itu epitop ya. Oke, lanjut ke resistensi virus. Resistensi virus singkatnya yaitu keadaan ketika virus mampu bertahan lama di dalam tubuh inang dengan cara bersembunyi atau memperbanyak diri secara lambat sehingga tidak langsung dibersihkan oleh sistem imun. Singkatnya seperti itu. Lanjut ke gejala-gejala yang bergantung pada target antigen atau gejala-gejala autoimun yang bergantung pada target antigen. Di antaranya yaitu sendi seperti nyeri, bengkak, kaku, lalu kulit. Contohnya ruam, bercak, gatal, penebalan. Oke, lanjut ke selanjutnya ada kelenjar tiroid seperti hipertiroid atau hipotiroid dan lain-lain. Dan ada lagi pankreas atau sel B. Gejalanya diabetes. Dan ada sistem saraf seperti kelemahan otot, mati rasa, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Lalu ginjal seperti contohnya seperti bengkak, hipertensi, urin berbusa, atau berdarah. Itu diantaranya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu terapi autoimun. Ini part terakhir. Terapi autoimun secara singkat biasanya bertujuan mengendalikan respon imun berlebih dan meredakan gejala, meliputi obat imunosupresif, yaitu menekan aktivitas sistem imun. Lalu obat biologis yang menargetkan molekul spesifik imun. Dan juga ada terapi simptomatik yang berperan sebagai obat pereda nyeri. Lalu ada plasmaferesis yang mengurangi autoantibodi dalam darah. Dan juga ada perubahan gaya hidup, mulai dari hidup kita sendiri gitu tuh, seperti pola makan sehat, olahraga teratur, manajemen stres, dan tidur cukup. Itu. Jadi itu pembahasannya. Terima kasih.